Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam yang sudah dijadwalkan setiap minggu sekali, cuma berganti-ganti orangnya gitu ya. Dan pada hari ini juga saya sebenarnya nggak tahu waktu saya baru diberitahu kemarin. Jadi nanti akan saya sampaikan kira-kira apa yang ada di otak saya saja, karena saya tidak siap sama sekali. Tapi insya Allah tidak mengecewakan. Para ibu yang kami hormati, kita sebagai orang muslimah itu setidaknya bangga dengan Islam. Karena apa? Karena ajaran Islam ini ajaran yang luar biasa luasnya. Persoalan apa saja di-cover oleh Islam. Nah ini kalau kita tidak mengetahui Islam itu sendiri, maka kebanggaan kita kepada Islam tidak ada. Ya. Kalau kita pada hari ini misalnya diberi kebahagiaan, rezeki besar, jangan kesusu seneng. Karena itu juga ujian. Ujian yang diberikan Allah itu kepada kita bentuknya itu macam-macam. Ada yang berupa kebahagiaan, ada yang berupa kesusahan. Apa contoh kebahagiaan? Korun ya, korun itu musuh sugih. Sampai kuncine dipikul wong akeh mboten kuat. Sebabnya apa? Dia merasa ini hasil kepinterannya. Sehingga diperingatkan oleh ulama-ulama saat itu tidak diraukan karena dia merasa itu hasil kepintarannya, tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Ternyata itu ujian. Akhirnya apa yang terjadi? Ditenggelamkanlah korun itu ke dalam tanah oleh Allah. Ini contoh. Quran menjawab. Kemudian kalau kita mendapatkan satu musibah, suatu yang tidak kita senang, itu pun juga ujian. Yang itu semua dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Jangan kamu mengira bahwa kamu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal tidak diuji. Artinya orang beriman itu pasti diuji. Dengan ujian itu akhirnya tahu kualitas iman kita itu kayak apa. Tahu. Nah itu semua dijawab oleh Quran. Termasuk kemarin misalnya, ono Paus Paulus datang ke Indonesia, diambungi tangannya, diambungi dasi ya. Pro dan kontra. Bagaimana Quran menjawab? Karena yang ngambungi tadi beranggapan bahwa semua agama itu sama. Akhirnya diberlakukan seperti itu. Padahal ketika Imam Madinah datang ke Indonesia, karena kabar belas. Karena saya nge-share. Ini kecintaan kita kepada Islam masih kurang. Ya, wong liya teko waduh. Islam teko tapi diperhatikan. Nah, itu semua dijawab oleh Allah. Apa jawabnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang beriman, jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman setia. Tak boleh. Dijawab Quran. Termasuk yang 5 orang datang ke Israel waktu itu. Yang Israel sedang nembaki orang-orang Palestina, terjadi pro dan kontra. Dikasihkan ayat itu berarti salah dia. Termasuk kita sekarang misalnya sudah berada di tanggal 1 Desember ya. Dulu kasus poso mana? Pengen ada jajan kuci ono ya. Si poso mana? Itu
bisa kita lihat peralihan dari November ke Desember. November ini ada beberapa peristiwa yang nanti mungkin sebagai bahan kajian kita. Salah satunya adalah Milad Muhammadiyah yang ke-112 ya. Yang kedua juga ada pilkada. Lalu apakah Quran menjawab itu? Ada semua. Itu bisa kita evaluasi. Kalau terkait dengan milad itu kemarin di Jawa Timur itu membuat satu gerakan memberi makan bergizi 112.000 porsi. Satu porsinya sekitar selawi. Luar biasa itu Pak. Cuma kita kebagian 1.000. Kalau Lamongan itu sampai 10.000, 11.000. Karena memang banyak orangnya di sana. Hal di Mojokerto ini mek titik wong. Mek titik kata Pak duwe pisan. Nah, milad ini substansinya apa dengan supaya ingat. Kenapa sih diperingati dengan istilah milad itu? Padahal itu kan peringatan hari ulang tahun kelahiran Muhammadiyah. Tapi wong-wong itu nek kapane krungu Maulud Nabi, hari kelahiran Nabi kok meri-meri gitu ya. Ajane kan sama aja. Memperingati Maulud Nabi. Ono sing setuju, ono sing enggak. Tapi nek Muhammadiyah kok gak apa-apa. Kok bisa begitu? Nah, ini sebenarnya kesalahpahaman aja. Karena kalau Maulud Nabi itu substansinya adalah membangkitkan semangat jihad. Karena saat itu diperangi oleh tentara salib. Supaya orang yang tidak ngelokro, diperingatilah Maulud Nabi itu. Supaya terinspirasi oleh semangatnya Nabi dalam mengemban agama ini. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu dan akan meneguhkan pendirian kamu. Apa jangan lihat orang-orang yang seperti itu mesti akidahnya hebat-hebat, kuat-kuat. Kenapa? Diteguhkan oleh Allah pendiriannya. Kalau orang mau rela menolong agama Allah. Lah semangat daripada milad itu tadi supaya kita terinspirasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mewujudkan Muhammadiyah ini, mewujudkan Islam dalam bentuk Muhammadiyah. Pada awal-awalnya beliau terkait dengan merintis pendidikan sampai membayari gurunya tidak ada, didol barang-barangnya, membayari guru ini. Korban. Lah, semangat itu dari mana? Semangat itu setelah beliau belajar ke Saudi. Di sana sekitar 4 sampai 5 tahun pulang belum punya semangat. Akhirnya disarankan oleh Jamiatul Khair untuk kembali lagi belajar. Selama 20 bulan kembali semangatnya luar biasa. Karena ketemu di sana oleh muridnya Muhammad Abdul. Ya, itu semangat. Karena melihat di Indonesia itu banyak kemusyrikan, terutama di Jogja. Mungkin sampai sekarang. Nama laut itu perlu disuap dengan kepala sapi. Itu masih bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, itu yang dilihat oleh Kiai Ahmad Dahlan itu gak cocok. Itu harus diluruskan. Terus disepiriti lagi oleh sebuah ayat Quran yang sudah terkenal, ayat Muhammadiyah itu surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada dan adakanlah di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dua persoalan ini yang
dipegang oleh Yai Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, disepiriti oleh Quran dan pemahaman tentang keagamaan. Kalau panjenengan pada hari ini menjadi pengurus di Muhammadiyah atau di Aisyah atau di mana saja yang terkait dengan Muhammadiyah, artinya panjenengan sudah melaksanakan ayat itu. Melaksanakan ayat 104 surat Ali Imran. Nah ini supaya apa diberikan itu supaya kita ingat pengorbanannya beliau itu begitu. Sampai yang namanya awal-awal mendirikan Muhammadiyah itu beliau meluruskan arah kiblat. Menggunakan apa? Kompas. Udah diprotes oleh orang-orang saat itu. Gak bener. Panjangan yang tahu sekarang orang baru ribut masalah kiblat. 100 tahun lebih kalah kaji Muhammadiyah. Jadi pikiran sudah maju. Itu salah satu daripada mengambil substansi dari milad Muhammadiyah yang ke-112. Oh niku cuplikan untuk milad.